Ada dua pemahaman, yang satu dengan dipahami, ditakwil atau dikiaskan, dan yang sesungguhnya sifat itu tidak menyelisihi dengan zatnya yang disifatinya. Hakikat dan empat pemahaman yang berbeda memahami zat yang maha sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sebagai umat Islam, semua percaya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Satu. Semua para panutan yang awam, para alim atau ulama atau ustadz, berpedoman ke kitab suci Al-Quran dan percaya dengan adanya sifat yang maha segala-galanya, semua maha sempurna. Akan tetapi ada dua pemahaman, yang satu dengan dipahami, ditakwil atau dikiaskan, dan yang sesungguhnya sifat itu tidak menyelisihi dengan zatnya yang disifatinya. Karena adanya sifat, tentunya duluan zatnya, setelah zatnya baru ada sifatnya. Kalau kita mau berpikir dengan logika, apakah mungkin ada sifat sebelum ada wujud zatnya? Contoh, orang tua sebelum punya anak mungkin apa tidak mengetahui sifat anak sebelum dilahirkan? Jawabannya, mokal dapat mengetahui sifatnya terlebih dahulu. Sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk wajib dibedakan cara memahaminya. Karena sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, sedangkan sifatnya makhluk secara hakikat tidak ada yang mempunyai sifat yang maha, apalagi maha sempurna. Yang kami uraikan ini yang berarti satu pemahaman yang sama dengan yang diimani para nabi. Yang menyelisihinya karena tidak iman dengan seruan ayat Al-Quran dan bertauhid bermata sebelah yang digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah, yang hanya iman sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Nabi Adam, dan untuk membedakan tangannya dipahami kanan semua dalam kurung Tuhannya cacat. Juga karena mereka menyelisihi dengan dalil yang sesungguhnya. Bumi bulat dipahami datar, yang sesungguhnya atas sana itu cuma karena jauh dari bumi ini, dan bumi ini terus berputar sampai hari kiamat nantinya, dan bulatnya bumi sama dengan 129.600 derajat. Yang hanya iman sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja, beranggapan Tuhannya menyatu dengan dirinya sendiri atau menyesuskan dirinya sendiri. Yang keempat, biasanya orang-orang melakukan spiritual atau pelaku thariqah atau secara umum disebut meditasi. Di dalam meditasi, di titik keheningan, masuk ke alam yang serba putih dan merasakan kedamaian dan kenikmatan dan lain-lain. Disitulah mereka memahami bahwa dirinya mengira berjumpa dengan Tuhannya. Kalau di kedokteran psikolog disebut masuk ke dalam bawah alam sadarnya. Mungkin kalau di istilah yang lain masuk alam malakut. Keempat yang kami jelaskan ini, yang mana yang kalian yakini itu terserah masing-masing pribadi kalian.
Akan tetapi kami hanya sarankan agar mengikuti yang diimani para nabi, karena semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan pencipta semua dalil atau yang kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan Islam, di akhir hayat dituntut agar tetap iman Islam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.